Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihim fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Maka dari itu kita isi kehidupan ini yang bermakna, yang bermanfaat, penuh berkah, serta selalu menjalankan kebaikan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan hingga akhir hayat kita, hingga nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, serta membawa iman dan Islam. Tentunya amal ibadah kita semua diterima dan mendapatkan ridho, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kekasih kita yaitu Nabi Muhammad. Maka dari itu kita isi kegiatan hidup ini yang bermanfaat, penuh berkah, serta cari sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan selama kita masih diberi kenikmatan panjang umur, sehat. Maka dari itu alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas fikih, yaitu mengenai air sedikit. Kalau ada manfaatnya silahkan amalkan, kalau tidak gak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi amalan atau bisa bermanfaat sedikit ilmu yang saya punya. Mudah-mudahan bisa diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari mengenai permasalahan air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana sareng lamun aya ay alma'u tegesna cai aqallu minha leuwih saeutik air sedikit, aqallu minha air sedikit. Ay kulata ini tegesna kurang daripada 2 kulah. Yan jusu maka jadi mutanajis eta cai bimalakoti kalawan tepung. Ay biwusu lin najisi tegesna tepungna najis. Alladzi la yufa anu teu dihampura eta najisna, najis anu teu dihampura. Afu anhu tina eta ladi. Jadi fa'il kana lapad ladi. Jadi fa'il tina lapad ladi. Haitsu lam yakun sehingga teu aya. Afu al ma'u eta cai waridan anu datang. Jadi ini sedang menjelaskan air sedikit. Kalau ada air sedikit itu air kulata ini kurang daripada 2 kulah. Jadi 2 kulah di sini bukan 2 kulah besar, tapi kulah di sini yaitu kalau ukuran wadah sekitar 60 cm kali 60, lebar 60, panjang 60 persegi, dan isi airnya sekitar 250. Ya, itu dinamakan air 2 kulah. Dan ketika air 2 kulah lalu meneteskan air mustakmal ke air yang 2 kulah itu, misalkan ukurannya udah pas 2 kulah, tidak jadi mustakmal air 2 kulah karena ini sudah cukup, termasuk air banyak, air 2 kulah. Jadi tidak mutanajis atau jadi mustakmal gitu ya. Ini air yang 2 kulah ini kalau ukuran wadahnya 60 kali 60 persegi, atau kalau isinya sekitar 250 liter. Kurang daripada ukuran itu ada air mustakmal masuk atau air ada najis, semuanya jadi ke bawah najis. Ya, seperti itu. Ini mengenai air kurang daripada 2 kulah atau air sedikit. Air sedikit itu kurang daripada 2 kulah, kurang daripada ukuran 60 kali 60
senti. Ya, kalau ukuran di wadah seperti ember, kalau kurang daripada 60 atau misalkan hitungan isinya 250, kurang daripada ukuran liter itu, berarti jadi termasuk air sedikit, dan tidak boleh air yang sudah dipakai wudhu itu menetes ke air yang sedikit atau ada najis ke air yang kurang daripada 2 kula. Maka semuanya udah jelas itu jadi najis. Ya, seperti itu. Yang jusu. Nah, maka najis jadinya najis air yang kurang 2 kula itu. Bil mulakoti, karena adanya najis yang kepada air itu. Air biwusuli najisi, jadi air yang kurang daripada 2 kula bisa jadi najis, gitu ya. Bisa jadi najis karena datangnya itu najis. Air sedikit kedatangan najis, maka udah jelas itu airnya menjadi air najis atau jadi air mutanajis. Misalkan ada habis wudhu terus airnya menetes ke sana kembali ke air yang kurang sedikit, maka jadi mustakmal semuanya. Seperti itu. Atau ada misalkan kotoran najis, apa saja najis yang tidak dihampura, yang tidak ada inilah, misalkan ada kotoran cak-cak gitu ya, ada kotoran dan lain sebagainya ke air itu, ada yang jatuh, udah jelas itu air jadi najis karena kurang daripada 2 kula. Yaitu najis apa? Alladzi la yu'fa, najisnya tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan itu banyak, ada nanah, ada darah gitu, terus ada bangke kecoa, bangke cicak, terus banyak najis yang tidak dimaafkan itu ya. Ada bangke yang kecil-kecil kayak gitu jatuh, atau misalkan kotorannya jatuh ke airnya kurang daripada 2 kula, maka jelas itu air jadi najis ya. Anhu tinetalazi, nah anhu tinetala najis, anhu najis yang tidak dimaafkan, anhu jadi fa'il tinlapad ladi hay sulam yakun, sehingga tidak boleh air itu datang atau menetes najis itu kepada air kurang daripada 2 kula. Seperti itu ya. Nah, tidak boleh air itu menetes atau ada najis yang jatuh kepada air kurang daripada 2 kula. Wa illam yatagoyar, sekalipun memang tidak berubah rasa, warna, ambu masih sama, tapi ukurannya airnya kurang daripada 2 kula, maka itu tetap najis meskipun air itu kurang daripada 2 kula ya. Seperti itu, ukuran 2 kula. Maka sekali lagi, itu air yang ukurannya kurang daripada 2 kula, maka meskipun tidak berubah dari warna masih tetap sama jernih, rasa masih tetap seperti biasa, enggak bau, atau warna, rasa, terus penciuman masih rasanya masih ya air seperti biasa gitu ya. Terus penciumannya seperti biasa, enggak merubah yang 3, meskipun ya tidak merubah yang 3, tapi airnya kurang daripada ukuran 2 kula ya, ukuran daripada yang sudah ditentukan tadi, kurang daripada ukuran itu, maka tetap saja air itu jadi najis ya. Seperti itu. Wahtaro sudah memilih, banyak yang sudah memilih memilih ini mengenai permasalahan ini, banyak ya, sudah memilih dan sudah banyak yang memilih minas syafi'iyati, yaitu yang sudah tetap Imam Syafi'i madhab, yaitu madhab. Jadi sudah banyak yang memilih madhab Imam Syafi'i, khususnya di Indonesia banyak yang memilih madhab Imam Syafi'i. Karena kenapa? Karena madhab Imam Syafi'i ini sesuai dengan kultur orang Indonesia,
tidak begitu sulit dan tidak terlalu mudah. Jadi sedang-sedang saja. Pertengahan, sulit tidak, mudah tidak. Jadi kalau kita ibadah, masalah furu'iyah ngambil madhab Imam Syafi'i, dan sudah banyak mengambil madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Tidak susah, tidak gampang. Artinya sesuai dengan kultur orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia. Makanya banyak pakai wudunya cara madhab Imam Syafi'i, toharohnya pakai madhab Imam Syafi'i, sholatnya pakai madhab Imam Syafi'i. Banyak, fikihnya semuanya pakai madhab Imam Syafi'i. Banyak yang menggunakan madhab Imam Syafi'i. Nah, sedangkan Imam Maliki, kata Imam Maliki, itu air tidak jadi najis, kata Imam Maliki. Kata Imam Maliki, air daripada kurang 2 kulah itu tidak najis, kata Imam Maliki. Nah, kata Imam Maliki itu tidak najis. Mutlakon mutlak, itu mutlak, masih tidak berubah, itu berubah kayak tadi kan, warnanya dia tidak berubah, rasanya masih seperti air biasa, dan penciumannya enggak bau. Nah, kata Imam Maliki itu tidak najis atau tidak najis. Sedangkan kata Imam Syafi'i tadi itu menjadi najis meskipun karena air kurang daripada 2 kulah, meskipun tidak berubah warna, rasa, penciuman, ya, terus warna, kata Imam Syafi'i itu tetap aja najis. Kenapa? Karena airnya kurang daripada 2 kulah. Sedangkan kata Imam Maliki di sini tidak najis karena mutlak, gitunya, tidak berubah warna, rasa maupun penciuman. Jadi kata Imam Maliki itu tidak najis. Ila bita goyari, kecuali air itu berubah, katanya berubahnya warnanya, terus rasanya sudah beda, ada bau-baunya, ada rasa-rasa gak enaknya, ya, kecuali berubah warnanya udah keruh misalkan, karena adanya najis, terus rasanya jadi beda, akan jadi pahit atau gimana, rasanya jadi beda, terus penciumannya jadi bau, gak enak, gak sedap, kecuali belum berubah yang 3 itu, kata Imam Maliki, berubah yang 3 baru najis. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu tetap aja najis meskipun tidak berubah karena airnya sedikit kurang daripada 2 kulah. Nah, itulah kalau untuk masalah furu'iyah kita harus bertoleransi, bahwasanya kita harus sering-sering banyak belajar masalah furu'iyah ini, banyak madhabnya. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, itulah. Tapi kebanyakan di Indonesia menggunakan madhab Imam Syafi'i, yaitu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Artinya sedang-sedang saja. Itu saja pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, serta selalu ada dalam ridhonya Allah, serta kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, serta kita mudah-mudahan Allah ijabah, serta mudahkan segala urusan kita, dan Allah memberikan usia yang berkah, bermanfaat, serta rizki yang berkah dan halal. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.